Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Budi Setiawan dengan nomor NIM 23365720101. Di video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Allocation Table. Materi ini yaitu topik utamanya yaitu sistem operasi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan kepada dosen, yaitu mata kuliahnya sistem operasi. Dan saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Bulukumba, yaitu yang bernama Institut Teknologi Bisnis Bina Adinata. Kampus ini lebih fokus ke IT dan saya memilih jurusan sistem informasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi judulnya itu Allocation Table. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita terlebih dahulu harus tahu yaitu apa itu Allocation Table. Jadi Allocation Table adalah struktur data penting dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengelola penggunaan ruang penyimpanan pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, atau kartu memori. Dan secara sederhananya, allocation table bisa diibaratkan sebagai buku catatan atau peta yang digunakan sistem operasi untuk mengetahui antara lain: yang pertama, bagian mana dari media penyimpanan yang sudah dipakai; yang kedua, bagian mana yang masih kosong; dan yang ketiga, bagian mana yang rusak dan tidak boleh digunakan. Tanpa allocation table ini, sistem operasi tidak akan tahu di mana seluruh file disimpan dan bagaimana cara membacanya kembali. Dan allocation table ini, seperti yang ada di PPT, digunakan untuk yang pertama, mengatur alokasi ruang penyimpanan pada media penyimpanan; yang kedua, mencatat blok atau cluster mana yang kosong, terpakai, atau rusak; dan yang terakhir, membantu sistem operasi dalam penyimpanan dan mengambil file. Allocation table paling umum diterapkan dalam file allocation table atau FAT. Nah, untuk fungsi allocation table. Allocation table memiliki peran yang sangat penting dalam sistem operasi, khususnya dalam pengelolaan file dan ruang penyimpanan. Tanpa allocation table ini, sistem tidak akan mampu menyimpan, membaca, dan mengatur file dengan baik. Nah, di slide ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu menunjukkan lokasi data file di media penyimpanan. Apa maksudnya? Maksudnya itu, fungsi utama allocation table menunjukkan di mana sebuah file disimpan pada media penyimpanan. Di dalam praktiknya, yang pertama, media penyimpanan dibagi menjadi blok atau cluster. Dan yang kedua, satu file biasanya tidak tersimpan dalam satu blok saja. Dan yang ketiga, allocation table mencatat blok pertama file dan blok-blok lanjutan yang berisi potongan data file tersebut. Yang kedua, pengelolaan ruang kosong atau free space management. Allocation table juga berfungsi untuk mengelola ruang kosong pada media penyimpanan. Allocation table mencatat status setiap blok, yaitu antara lain: yang pertama, kosong atau free, yaitu maksudnya siap untuk digunakan; dan yang kedua, terpakai atau use, maksudnya itu sedang menyimpan data; yang ketiga, rusak atau bad sector, maksudnya tidak boleh digunakan. Karena ketika penyimpanan file baru, sistem operasi mencari blok yang masih kosong. Blok tersebut ditandai sebagai terpakai. Informasi ini diperbarui di allocation table. Fungsi ini penting. Kenapa? Karena untuk menghindari penimpaan data. Penting, jelas. Yang kedua, menggunakan ruang penyimpanan secara efisien. Dan yang ketiga, mencegah penyimpanan di area yang rusak. Dan maksud dari poin ketiga yaitu menghubungkan potongan file yang tersimpan
terpisah. Di file contohnya, seringkali sebuah file terjadi yaitu pertama terpecah menjadi beberapa bagian, disimpan di lokasi yang tidak berurutan. Allocation table berfungsi sebagai penghubung antar potongan file tersebut. Contoh, bagian file pertama di cluster 4, lanjutan di cluster 9, dan yang terakhir bagian akhir di cluster 15. Dan yang poin terakhir yaitu mempercepat proses baca dan tulis data. Dengan adanya allocation table ini, sistem operasi tidak perlu mencari data secara acak. Dan yang kedua, lokasi data sudah tercatat dengan jelas. Dan yang ketiga, proses baca dan tulis menjadi lebih cepat dan efisien. Dan slide berikutnya yaitu apa itu file allocation table atau FAT. Jadi, file allocation table atau FAT adalah sistem manajemen file yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur penyimpanan dan mengambil file pada media penyimpanan dengan bantuan sebuah tabel alokasi. Tabel alokasi ini berfungsi sebagai peta penyimpanan yang mencatat antara lain yang pertama lokasi setiap bagian file, yang kedua urutan penyimpanan data, dan yang ketiga status cluster atau kosong, terpakai, dan rusak. Dan untuk media penyimpanan yang menggunakan FAT, sistem file FAT banyak digunakan pada berbagai media penyimpanan, antara lain yang pertama hard disk, yang kedua flash disk, yang ketiga kartu memori atau SD card dan micro SD, dan yang terakhir media penyimpanan portable lainnya. Dan untuk cara kerja file allocation table, yang pertama penyimpanan file, yang kedua pembacaan file, yang ketiga penghapusan file. Dan itu dia cara kerja dari allocation table atau FAT. Nah, untuk di slide berikutnya yaitu struktur dasar FAT. Struktur dasar pada sistem file allocation table atau FAT terdiri dari beberapa bagian utama yang sering berkaitan. Setiap bagian memiliki fungsi penting agar sistem file dapat bekerja dengan baik. Yang pertama itu ada boot sector atau informasi awal sistem file. Maksudnya, boot sector adalah bagian pertama pada media penyimpanan yang berisi informasi awal sistem file FAT. Bagian ini berfungsi sebagai penandaan dan mengenal bahwa media penyimpanan menggunakan sistem file FAT. Dan yang kedua, FAT table atau table pencatat cluster. FAT table adalah bagian inti dari sistem FAT yang berfungsi sebagai table pencatat cluster. FAT table mencatat yang pertama itu cluster mana yang kosong, yang kedua cluster mana yang sedang digunakan, yang ketiga hubungan antara cluster dalam satu file, dan yang keempat tanda akhir file. Dan yang ketiga root directory. Maksudnya apa? Root directory adalah bagian yang berisi informasi tentang file dan folder yang ada pada media penyimpanan. Informasi yang disimpan dalam root directory meliputi yang pertama nama file dan folder, yang kedua ekstensi file, yang ketiga ukuran file, dan yang keempat cluster awal tempat file disimpan. Dan yang keempat data area atau tempat file penyimpanan. Data area adalah bagian yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data file yang sebenarnya. Pada bagian inilah isi file disimpan dalam bentuk cluster. Data dapat tersebar di berbagai cluster. File berukuran besar dapat menempati banyak cluster. Dan slide selanjutnya yaitu jenis-jenis FAT. Jenis-jenis FAT ada beberapa versi. Yang pertama itu FAT12. Digunakan pada floppy disk, dan yang kedua kapasitasnya lebih kecil, dan yang kedua
FAT16. FAT16 adalah pengembang dari FAT12 dengan kemampuan yang lebih baik. Yang namanya upgrade pasti akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Digunakan pada hard disk lama dan ukurannya juga file terbatas. Dan yang ketiga, FAT32. FAT32 merupakan versi FAT yang paling umum digunakan dibandingkan FAT12 dan FAT16. Mendukung media besar, banyak digunakan pada flash disk. Dan untuk kelebihan sistem FAT ini, kelebihan FAT yaitu mudah dipelajari, mudah dipahami cara kerjanya, dan mudah diimplementasikan, dan kompatibel dengan banyak sistem operasi. Salah satu kelebihan FAT adalah tingkat kompatibilitas yang tinggi. Sistem FAT dapat digunakan dan dikenali oleh berbagai versi sistem operasi, berbagai jenis perangkat. Hal ini memudahkan pertukaran data antar device tanpa perlu format ulang. Dan yang ketiga, cocok untuk media penyimpanan eksternal, yaitu mudah dikenali oleh banyak perangkat, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit, praktis untuk memindahkan data. Dan yang terakhir, overhead sistem kecil, yaitu antara lain meliputi tidak membutuhkan banyak sumber daya, tidak memakan banyak ruang untuk struktur sistem file, proses pengelolaan file relatif ringan. Adapun kekurangan pada sistem FAT ini, yang pertama itu tidak mendukung keamanan. Sistem FAT tidak mendukung pengaturan hak akses atau permission pada file dan folder. Artinya tidak ada pembatasan pengguna, berarti semua pengguna bisa akses. Semua pengguna dapat membaca, menulis, atau menghapus file. Tidak ada perlindungan khusus terhadap data tersebut. Dan yang kedua, rentan fragmentasi file. Sistem FAT rentan terhadap fragmentasi file, yaitu kondisi di mana bagian-bagian file tersimpan di lokasi yang terpisah. File tidak tersusun secara berurutan di media penyimpanan. Dan fragmentasi ini dapat menyebabkan antara lain salah satunya penurunan kinerja sistem penyimpanan. Dan ketiga, tidak efisien untuk file berukuran besar. Kenapa? Karena pengolahan cluster yang kurang optimal, keterbatasan struktur FAT dalam menangani file besar. Dan yang selanjutnya, tidak mendukung journaling. Sistem FAT tidak mendukung journaling karena mekanisme pencatatan perubahan sistem file. Tanpa journaling, risiko kerusakan data lebih besar saat terjadi mati listrik atau sistem crash. Proses pemulihan data menjadi lebih sulit. Dan slide berikutnya yaitu contoh kasus penggunaan. Contoh penggunaan FAT yaitu pada flash disk. FAT sering digunakan pada flash disk karena mudah dikenali oleh berbagai sistem operasi. Dan yang kedua, memory card atau SD card. Pada memory card, SD card, sistem FAT digunakan untuk menyimpan data seperti foto, video, dan dokumen, serta memudahkan pembacaan data oleh berbagai perangkat. Dan selanjutnya, media bootable. Pada perangkat tersebut, FAT digunakan karena ringan dan tidak kompleks, tidak membutuhkan sumber daya yang besar, dan mudah diimplementasikan. Dan adapun perbandingan FAT dengan sistem file lain, dari segi keamanan FAT tidak ada, sistem lain ada. Dan untuk sisi journaling, FAT tidak memiliki mekanisme journaling, sementara sistem yang lain memiliki. Dan dari segi ukuran file, FAT itu terbatas, sementara sistem lain sangat besar. Dan dari segi kompleksitas, FAT itu sederhana, sementara sistem file lain yaitu kompleks. Dan untuk kelebihan allocation table dalam OS, yang pertama itu mudah diimplementasikan. Allocation table memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah dirancang dan diterapkan dalam sistem operasi. Tidak membutuhkan mekanisme yang rumit dan mudah dipahami oleh pengembang sistem. Yang kedua,
cocok untuk sistem dengan sumber daya terbatas karena tidak memerlukan memori yang besar, beban pemrosesan relatif ringan, tidak membutuhkan fitur tambang yang kompleks, dan yang terakhir stabil untuk pengguna sederhana. Kenapa? Karena dapat bekerja dengan baik. Sistem yang tidak kompleks, yang kedua cocok untuk kebutuhan dasar penyimpanan file, dan yang ketiga tidak memerlukan pengelolaan lanjutan. Dan adapun kekurangan allocation table, di setiap kelebihan pasti jelas ada kekurangan. Yang pertama itu jika path rusak, seluruh file tidak bisa, berarti ini termasuk fatal. Kenapa? Karena sistem operasi tidak dapat mengetahui lokasi data. Yang kedua, file yang sebenarnya masih ada bisa menjadi tidak terbaca. Yang ketiga, akses ke seluruh file dapat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa allocation table menjadi titik kritis dalam sistem penyimpanan. Dan poin yang kedua, membutuhkan tabel besar untuk media besar. Allocation table harus menyimpan banyak informasi cluster. Ukuran tabel menjadi semakin besar, membutuhkan lebih banyak ruang dan memori. Dan yang poin terakhir, tidak optimal untuk sistem modern berskala besar. Tidak optimal digunakan pada sistem modern berskala besar karena yang pertama struktur tabelnya sederhana, yang kedua kurang efisien untuk jumlah file dan data yang lebih banyak, yang ketiga dirancang untuk membutuhkan sistem yang kompleks. Akibatnya, allocation table lebih cocok untuk penggunaan sederhana dibandingkan sistem besar dan modern. Nah, sebagai kesimpulan dari paparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa allocation table adalah bagian penting dalam sistem operasi. FAT merupakan implementasi allocation table yang paling terkenal, cocok untuk media penyimpanan sederhana, serta kurang optimal untuk kebutuhan keamanan dan data yang berskala besar. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan terkait sistem informasi, terutama pada allocation table. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.